Film ini menceritakan tentang sebuah kerajaan di Afrika yang bernama Dahomey, di mana raja baru bernama Gezo baru saja mengambil alih kekuasaan. Kerajaan Dahomey memiliki musuh yaitu Kerajaan Oyo yang mana mereka bersekutu dengan orang-orang Mahi untuk menyerang desa Dahomey dan menjual tawanan budak mereka ke Eropa. Oyo yang kuat memiliki senjata dan kuda baru, tapi Raja Muda Gezo mempunyai senjata yang menakutkan yaitu pasukan elit tentara wanita yang bernama Agoji. Langsung saja kita masuk ke alur film The Woman King. Film dimulai di malam hari yang memperlihatkan pasukan dari Kerajaan Oyo sedang bersantai di pinggir sebuah api unggun. Lalu datanglah pasukan elit tentara wanita yang bernama Agoji. Pasukan Agoji pun langsung menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi antara dua pasukan itu. Pasukan Agoji yang dipimpin oleh Jenderal Naniska berhasil mengalahkan mereka semua dan membebaskan para tawanan. Lalu paginya, pasukan Agoji membawa kembali para tawanan ke desa Dahomey. Setiba di desa, para tawanan yang berasal dari desa Dahomey dikembalikan kepada keluarganya. Sedangkan tawanan dari orang-orang Mahi dibawa ke kerajaan. Para pasukan Agoji pun berjalan menuju ke istana di mana warga sudah berbaris menyambut mereka semua. Di lain tempat ada gadis bernama Nawi, di mana orang tua Nawi ingin menjodohkannya dengan pria lebih tua darinya yang kaya raya. Karena Nawi diam saja tidak mau bicara, pria tua itu pun menamparnya. Saat dipaksa untuk ikut dengannya, Nawi pun menolak dan mendorong pria tua itu hingga terjatuh. Ayahnya Nawi pun marah, dan membawa Nawi ke istana untuk diserahkan kepada Agoji agar ia ikut berperang. Di istana Nawi pun disuruh masuk oleh Izogi. Di dalam istana banyak sekali para wanita pasukan Agoji yang sedang berlatih. Dan juga di sebelah dinding itu terdapat istana wanita yang hanya berisikan para wanita saja. Adegan berpindah di tempat sebelumnya yang mana terjadi pertempuran antara Agoji dan Oyo. Jenderal Oyo yang bernama Oba Ade datang untuk mengeceknya. You see this? Sementara itu di istana, Naniska dipanggil oleh Raja Gezo untuk melakukan rapat membahas pasukan kerajaan Oyo. Di mana di sini Raja mengatakan bahwa ia tidak akan membayar upeti yang biasa kerajaan Oyo minta kepada mereka, yang berarti itu akan terjadinya perang. Setelah rapat selesai, Amenza Izogi memberikan ucapan selamat datang kepada para gadis yang akan bergabung dengan Agoji. Datanglah Naniska berkata bahwa menjadi seorang Agoji harus rela berjuang atau mati. Mereka akan berjuang untuk Dahomey, untuk saudarinya dan juga untuk sang raja. Mereka juga akan dibayar atas pekerjaannya dan sangat dihormati. Namun, para Agoji ini harus hidup di lingkaran tembok istana, tidak bersuami, tak akan melahirkan anak. Oleh sebab itu, Naniska berkata setiap wanita yang tak mau tinggal, maka sebaiknya pergi dari situ. Seperti biasa, Nawi yang kepo mencoba menyentuh senjata milik para Agoji, dia pun langsung dimarahi. Lalu, Izogi menyuruh Nawi untuk mandi. Nawi pun pergi ke kolam pemandian dan ternyata di kolam itu terdapat Naniska yang sedang mandi dan mengobati luka di punggungnya. Naniska pun bertanya mengapa Nawi bisa masuk ke istana untuk bergabung dengan Agoji. Setelah selesai mandi, Nawi pun tidur bersama gadis lainnya. Paginya tibalah waktu di mana mereka berlatih. Mereka diberikan senjata berupa seutas tali untuk dijadikan senjata mereka. Namun, Nawi yang songong mengatakan bahwa ini bukan senjata. Lalu ia diberikan pedang oleh Naniska, yang Nawi saja kesusahan mengangkat pedang itu. Lalu Naniska menyuruh Nawi menebas kepala boneka yang dililit dengan rotan. Namun ia pun tidak berhasil menebasnya dan ditertawakan oleh rekannya. Malam harinya Izogi menghampiri Nawi yang sedang merenung sendirian. Izogi pun tampak menjalin pertemanan dengan Nawi. Hari-hari pun berlalu mereka semua dilatih oleh para Agoji, terutama oleh Izogi yang memberikan mereka semangat. Mulai dari berlari di pagi hari, latihan 1 lawan 1, latihan menembak dan juga latihan menggunakan pedang mereka, lalu suatu hari di depan Naniska Nawi dan Ode disuruh bertarung 1 lawan 1. Dan juga Azogi berduel dengan seorang pria, dengan cara menaruh ujung lembing di dada masing-masing mereka, di mana ujung lembing itu akan menusuk dada mereka, siapa yang lebih dulu menyentuh lembing itu maka ia dianggap kalah.
Keesokan harinya, saat mereka latihan, Nawi, Ode dan Fumbe mencoba mengerjain Izogi dengan menaruh bubuk misiu ke leher patung boneka. Pada saat Izogi mempraktekkan menebas leher boneka di depan mereka, leher boneka itu pun mengeluarkan sedikit ledakan. Mereka bertiga pun tertawa, dan hal itu disadari oleh Naniska, lalu Naniska memanggil mereka. Nawi pun mengakui perbuatannya, dan ia hampir saja dikeluarkan dari istana. Namun, Nawi memohon kepada Naniska agar tidak mengeluarkannya. Lalu sebagai hukuman Naniska mengambil pedang milik Nawi. Malam harinya setelah makan malam, Nawi diajak keliling oleh Izogi. Lalu mereka pun bercerita-cerita. Di lain tempat, Naniska terbangun akibat mimpi buruk. Datanglah Amenza memberikannya minuman untuk menenangkannya. Di sini terlihat juga, Nawi yang sedang asik berlatih. Paginya di depan sang raja para tentara bernyanyi dan menari. Lalu datanglah pasukan tentara Oyo dan juga Oba Ade sang jenderal. Yang mana mereka datang untuk mengambil upeti. Pada saat Jenderal Oba Ade membuka kain yang menutup mukanya, Naniska teringat akan masa lalunya, bahwa Oba Ade adalah termasuk orang-orang yang ikut memperkosanya saat ia masih muda, dengan melihat tanda yang ada di telinga Oba Ade. Jenderal Oba Ade mengatakan bahwa upeti kali ini lebih sedikit dari sebelumnya, dan ia meminta tambahan yaitu 40 orang agoji. Terjadilah negosiasi dan akhirnya kesimpulannya adalah hanya 20 orang agoji yang diberikan. Selanjutnya Naniska memilih agoji yang akan diserahkan kepada kerajaan Oyo. Di sini, Nawi terpilih oleh Naniska. Di pelabuhan Owida, yang merupakan pusat pasar dan perdagangan budak, tibalah Malik dan Santo. Mereka berdua merupakan bangsa Eropa yang datang untuk membeli budak untuk dibawa ke Eropa. Lalu datanglah Naniska dan para agoji yang akan diserahkannya. Ternyata, di sini Naniska tidak menyerahkan mereka, namun, Naniska malah membawa kepala pasukan Oyo yang dipenggal oleh pasukan agoji kepada Oba. Oba pun sangat marah, sesuai rencana sebelumnya, pasukan agoji langsung berlari menuju lautan. Namun, Naniska tidak, dia malah ingin berduel dengan Oba karena ia sangat dendam kepadanya. Oba pun langsung memanggil pasukan Oyo. Namun Nawi dengan sigap membantu Naniska dengan memotong tali untuk menutup pintu gerbang. Pasukan Oyo pun tertahan di gerbang itu. Naniska dan Oba pun bertarung. Namun, karena jumlah mereka sangat banyak mereka pun berhasil mengangkat gerbang itu. Melihat hal itu, Naniska dan Nawi pun berlari dengan kencang dan langsung melompat ke laut yang telah ditunggu oleh pasukan agoji lainnya menggunakan perahu. Mereka pun berhasil selamat. Sesampai di tepi, Naniska marah kepada Nawi karena ia tidak mematuhi perintahnya untuk langsung berlari ke arah laut. Padahal jelas-jelas Naniska yang melanggar perintahnya sendiri karena ia malah berduel dengan Oba. Keesokan harinya Santo dan Malik akan menuju ke istana Dahomey. Karena sangat gerah, Malik pun ingin mandi di sungai di tengah hutan. Ternyata di situ ia bertemu dengan Nawi yang sedang mengasah pedangnya. Lalu Nawi mengambil celana milik Malik. Nawi kaget ternyata Malik bisa bahasa Dahomey, lalu Malik mengatakan bahwa ibunya adalah orang Dahomey. Dan disinilah mereka berkenalan. Tibalah Santo dan Malik di istana Dahomey. Mereka berdua pun bertemu dengan Raja Geso. Lalu Malik menyerahkan hadiah berupa pedang dari Eropa. Di hari itu juga ternyata diadakannya ujian akhir bagi para gadis yang akan masuk menjadi agoji. Ujian pun dimulai. Mereka harus melewati ranting-ranting pohon yang berduri dan sangat tajam. Mereka pun bersusah payah melewatinya dengan goresan duri di tangan, kaki dan tubuh mereka. Nawi pun berhasil melewatinya, namun karena ia melihat Fumbe yang kesusahan, ia pun menolongnya terlebih dahulu yang membuat dirinya hampir kalah. Rintangan kedua yaitu memanjat tebing yang dibuat dari kayu. Melihat Ode yang hampir sampai, Nawi pun langsung terjun melompat ke bawah sampai membuat semua penonton kagum. Rintangan selanjutnya adalah melewati Algojo dan berlari menebas kepala patung boneka. Nawi di sini berhasil menjadi pemenangnya. Ia pun diberi penghargaan oleh sang raja berupa pedang yang dilindungi oleh dewa. Naniska pun bangga pada Nawi. Lalu raja pun mengatakan bahwa mereka semua diterima di pasukan agoji.
Mereka semua pun sangat senang akan hal itu. Selanjutnya Nawi dan yang lainnya diobati oleh Izogi dan para agoji lainnya. Naniska pun menghampiri Nawi, dan ia melihat ada bekas luka di punggungnya. Di sini baru terungkap bahwa Nawi adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh ayah angkatnya. Lalu Naniska pergi menuju kamarnya dan disusul oleh Amensa. Setelah diobati, Nawi, Fumbe dan Ode menari di lapangan. Lalu Nawi diam-diam bertemu dengan Malik dari celah dinding pembatas. Malik menyuruh Nawi menjumpainya nanti malam di dekat perkemahannya. Malamnya pun tiba, para agoji diambil darahnya untuk bersumpah darah. Setelah selesai sumpah darah, Nawi menemui Malik. Mereka tampak akrab, kemudian saat hendak berpisah, Nawi memberikan hadiah kepada Malik yaitu Ogo, seperti aksesoris atau jimat kepercayaan Nawi. Dan Malik memberi Nawi sebuah pisau miliknya kepada Nawi. Kemudian Nawi kembali ke istana, ia pun menuju ke kolam pemandian, di mana di sana terdapat Naniska. Naniska mengetahui bahwa Nawi pergi bertemu dengan pria bernama Malik. Lalu, Naniska memarahinya, bahwa agoji tidak boleh berhubungan dengan pria. Di sini plot twist-nya terungkap bahwa ternyata dulu Naniska diperkosa berkali-kali setiap malam. Dan sampai akhirnya ia hamil dan harus melahirkan di tengah hutan yang ditemani oleh Amensa. Ia melahirkan anak perempuan, lalu di saat Amensa pergi untuk mencari obat, Naniska menggores punggung bayi perempuannya dan memasukkan gigi hiu ke dalamnya. Lalu Naniska pun menarik Nawi, dan mencoba menggores luka yang ada di punggungnya dan ternyata benar, di dalam luka itu ada gigi ikan hiu yang artinya Nawi merupakan anak dari Naniska. Nawi pun sangat kaget dan berlari keluar. Sementara itu, Naniska menangis terharu. Set up camp there. Singkat cerita, tibalah hari di mana perang akan dimulai antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Sebelum malam tiba, Naniska dan pasukan agoji juga dibantu tentara Dahomey membuat jebakan yaitu yang berupa bom yang dikubur di bawah tanah dengan bahan misiu dan alat seadanya. Malamnya pun tiba, para pasukan agoji telah melakukan persiapan, seperti biasa sebelum berperang mereka menari-nari untuk membangkitkan semangat. When it rains, our ancestors weep for the pain. Lalu mereka pun pergi menuju medan pertempuran. Paginya pun tiba, terlihat para pasukan Oyo telah berbaris di perbatasan wilayah Dahomey. Naniska pun langsung membakar sumbu dari bom yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu ledakan yang dahsyat pun terjadi di perkemahan pasukan Oyo, yang membuat mereka kocar-kacir. Oba Jenderal Oyo pun menyuruh pasukannya mengambil senjata. Pasukan agoji pun langsung menyerang mereka. Peperangan pun pecah antara kedua belah pihak. Di sini tampak tentara Dahomey dan pasukan agoji mendominasi peperangan. Naniska, Amensa dan juga Izogi dengan mudah mengalahkan pasukan Oyo. Nawi pun sangat lihai menghajar para pasukan Oyo dengan menggunakan tali yang sudah diikatkan pedang di ujungnya. Namun, karena lengah ia berhasil dilempar ke jurang oleh salah satu tentara Oyo. Merasa sudah hampir kalah, Oba pun menyuruh pasukannya untuk mundur dan membawa tawanan yang mana di antaranya adalah Nawi, Fumbe dan juga Izogi. Saat dalam perjalanan ke Owibah, Nawi melihat Fumbe tidak terikat dengan tahanan yang lain. Dia pun langsung menyuruh Fumbe untuk lompat dan memberitahu Naniska. Lalu, sesampai di Owibah mereka pun dikurung dalam kerangkeng bersama para tahanan lainnya. Malam harinya mereka pun diberi makan seperti memberi makan ayam. Nawi pun kaget melihat ternyata Izogi ikut tertangkap. Ternyata lengan kanan Izogi patah yang membuatnya tertangkap oleh pasukan Oyo. Izogi hampir putus asa dan untuk saja ada Nawi yang mengajaknya untuk terus berjuang. Lalu Izogi meminta tolong pada Nawi untuk membantunya membenarkan lengannya yang patah. Paginya, Fumbe yang berlari menuju ke istana, bertemu dengan penduduk Dahomey. Lalu ia dibawa ke istana, dan menceritakan yang terjadi ke Naniska. Naniska pun dipanggil untuk menghadap sang raja. Ternyata raja memilih Naniska menjadi Kepojito yaitu gelar yang disukai dan dihormati oleh rakyat.
Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Dan Raja pun tetap memilih Naniska karena ia telah berhasil mengusir pasukan Oyo dan akan menggelar pesta penobatan esok hari. Namun Naniska berkata kepada Raja untuk memberinya waktu terlebih dahulu untuk membebaskan tentara Agoji yang ditahan oleh pasukan Oyo, akan tetapi Raja tidak memberikannya izin dan tetap bersikeras ingin mengadakan pesta penobatan esok hari. Di kerangkeng Nawi dan Izogi mengatur rencana untuk kabur. Yaitu pada saat pelelangan dibuka, Nawi dan Izogi pun berlari melarikan diri. Mereka pun bertarung melawan penjaga yang menggunakan senjata api. Izogi hampir berhasil kabur, namun karena ia melihat Nawi yang berhasil ditangkap oleh penjaga. Ia pun kembali untuk menyelamatkan Nawi, namun Izogi tertembak oleh pasukan yang telah berjaga di balik pintu. Nawi pun menangis dan sangat sedih. Lalu datanglah Malik. Oba pun berkata kepada Malik bahwa Nawi dijual seharga 100 reis. Malik pun menebusnya. Nawi pun dibawa ke tempat tinggal Malik di Owibah. Tampak di sini Malik mencintai Nawi, begitu juga sebaliknya. Di istana Dahomey, Naniska menceritakan kepada Amenza bahwa Nawi adalah putrinya dengan menunjukkan gigi hiu yang dimasukkan ke punggung Nawi. Malam harinya, Naniska ditemani oleh Amenza dan pasukan Agoji lainnya pergi menyelamatkan Nawi dan tawanan. Mereka pun membebaskan para tawanan. Saat para tawanan melarikan diri rupanya lonceng berbunyi dan para pasukan Oyo pun menembak mereka dan mengejarnya. Di sini terlihat Nawi tampaknya baru saja bercocok tanam dengan Malik di mana kondisi mereka yang tidak memakai busana hanya memakai selimut saja. Karena pakaian Nawi berdarah, Malik kemudian memberi Nawi baju yang dibawa olehnya. Di luar keadaan sangat kacau, para Agoji menghajar pasukan Oyo habis-habisan. Di sini akhirnya Naniska menemukan Oba dan ingin membunuhnya. Mereka pun berduel dengan menggunakan pedangnya. Kekuatan mereka seimbang. Namun pada akhirnya Naniska berhasil mengalahkan Oba dengan menusukkan pisau di dadanya. Remember me. Pasukan Oyo pun ingin menembak ke arah Naniska, beruntung datanglah Nawi yang duluan menembak pasukan Oyo tersebut. Lalu menggunakan pedang milik ibunya, Nawi berhasil mengalahkan pasukan Oyo yang lainnya. Di pinggir laut, tampak Malik dan Santo ingin membawa budak menggunakan perahu. Namun Malik malah melepaskan mereka dan budak-budak itu menghajar Santo sampai tewas. Peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan Agoji. Saat perjalanan balik ke istana, Nawi melihat Malik dan memberikan salam perpisahan kepadanya. Paginya mereka tiba di istana, mereka disambut oleh para tentara kerajaan Dahomey. Di sini Naniska meminta maaf kepada sang raja karena telah melanggar perintahnya dan juga mengembalikan pedang miliknya. Namun di sini sang raja mengatakan bahwa Naniska dan kawan-kawan telah berhasil mengakhiri kerajaan Oyo dan tidak akan ada lagi perdagangan budak tahanan di negeri itu. Oleh sebab itu, raja mengangkat Naniska sebagai The Woman King. Sacred title of Pochito. Naninska, the Woman King. Film pun selesai dengan memperlihatkan Naniska dan Nawi berpelukan dan kemudian menari bersama. Oke guys, sekian saja pembahasan alur cerita filmnya. Jika ada film yang ingin direview atau komen dari kalian silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe.